Pernahkah Anda membayangkan bahwa menebang sebatang pohon bisa menjadi tiket menuju neraka? Di saat dunia modern sibuk berdebat soal kebijakan iklim, sebuah peringatan keras dari langit sebenarnya telah lama mengharamkan tangan-tangan manusia untuk menyentuh hutan secara semena-mena. Ini bukan sekadar isu lingkungan, ini adalah masalah dosa dan pahala yang jarang dibahas. Rasulullah SAW melarang kita menebang pohon sembarangan. Beliau mengatakan, La taqta'us syajar, jangan kalian menebang pohon. Fa innahu ismatun lil mawasi fil jadbi, karena ia merupakan tempat berlindung bagi hewan-hewan ternak di waktu pacaklik. Keaslian ajaran Islam dalam menjaga hutan terlihat dari instruksi khalifah pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, di mana dalam etika perang Islam yang paling ketat sekalipun, tentara dilarang keras untuk menebang pohon yang berbuah, membakar ladang gandum, serta merusak lingkungan musuh. Logikanya, jika di tengah peperangan yang penuh amarah saja menebang pohon itu dilarang, bayangkan betapa besarnya dosa melakukan deforestasi di masa damai hanya demi ketamakan korporasi. Mengenai siksa orang-orang yang menebang pohon, Rasulullah pernah menyampaikan pesan. Beliau mengatakan, Man qata'a sidratan sawwaballahu ra'sahu finnar. Barang siapa yang menebang pohon bidara, maka Allah akan menceburkan kepalanya ke dalam api neraka. Imam Abu Dawud yang meriwayatkan hadis ini menjelaskan bahwa hadis ini ditunjukkan kepada mereka yang menebang pohon bidara yang tumbuh di padang pasir yang tandus, di mana pohon tersebut biasanya menjadi tempat berlindung atau tempat berteduh bagi para musafir atau hewan-hewan ternak yang penebangannya dilakukan secara dolim tanpa ada alasan yang benar. Mengapa pohon bidara? Karena ia adalah pohon yang kuat, tahan banting di cuaca yang ekstrim, dan bermanfaat bagi makhluk hidup lainnya sebagai tempat berteduh. Hal ini sangat relatable dengan keadaan saat ini, di mana pohon-pohon yang kuat di hutan, yang bisa menyerap air hujan, yang menjadi rumah bagi satwa-satwa, digunduli dan dibabat secara zalim, secara besar-besaran, serakah. Hewan-hewan penghuni asli ditelantarkan, mereka kebingungan mencari rumah mereka kehilangan arah, tidak tahu kemana lagi, dan dampak yang paling besar adalah terjadinya banjir besar yang kita saksikan pada saat ini, yang menghabiskan ratusan atau bahkan ribuan korban jiwa akibat tidak adanya pohon-pohon yang dapat menyerap air dengan baik. Kedzaliman macam apa yang telah mereka lakukan atas semua ini? Lantas, bolehkah sebenarnya menebang pohon dalam Islam? Imam Al-Khattabi dalam kitab Ma'alimus Sunan mengatakan ketika mensyarahi hadis tadi, innama hada fi sidril ladzi yakunu fil falah. Larangan ini datang kepada pohon bidara yang tumbuh di gurun pasir. Yastadillu bihi almaratul bahaim, yang digunakan tempat berteduh oleh orang-orang yang lewat dan hewan-hewan ternak. Fayaqta'uhu ar-rajulu abathan aw zulman bighairi haqqin. Lalu pohon itu ditebang oleh seseorang secara sia-sia atau secara zalim tanpa ada hak yang benar. Amma ma kana fi milkir rajul, adapun kalau pohonnya itu milik pribadi, aw yakunu fihi maslahatun, atau dalam menebangnya terdapat maslahah kebaikan bersama, fala ba'sabih, maka menebang pohon hukumnya tidak apa-apa, tidak haram, tidak dilarang, dan bukan termasuk orang-orang yang diancam oleh Allah untuk dicelupkan ke dalam api neraka sebagaimana hadis tadi. Jadi hukum menebang pohon jika ada kemaslahatan, ada kebaikan bersama, tidak secara zalim atau secara rakus, maka hukumnya tidak apa-apa. Pertanyaannya, apakah menebang pohon besar-besaran yang dilakukan saat ini oleh mereka di Pulau Sumatera, Kalimantan, atau di wilayah-wilayah lainnya mengandung maslahat bagi umat, atau justru mengundang sebuah bencana? Semuanya sudah terjawab bahwa apa yang telah mereka lakukan menyebabkan bencana banjir besar yang sama sekali tidak ada maslahahnya, justru menambah kerugian bagi umat. Dalam Al-Quran ditegaskan bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan bumi itu bertasbih kepada Allah, termasuk pepohonan. Ketika sebuah hutan dihancurkan secara membabi buta, kita bukan hanya kehilangan sumber daya, tetapi kita sedang membungkam suara-suara yang memuji Sang Pencipta. Islam memandang alam sebagai ayatullah, tanda-tanda keberadaan Allah. Merusak hutan berarti menghapus tanda-tanda kebesarannya secara paksa. Loh, ini kan nantinya mau ditanamin pohon sawit. Dari pohon-pohon sawit itu kita akan menghasilkan minyak. Ini kan demi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan negara. Emang kenyataannya begitu? Oke, andaikan ini mengandung manfaat, anggaplah dengan mengganti pohon-pohon itu dengan pohon sawit ada manfaatnya. Begini, dalam kaidah fikih ada sebuah kaidah yang berbunyi, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Mencegah kerusakan itu lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Mencegah kerusakan seperti banjir, tanah longsor, mencegah satwa-satwa mati karena tidak mempunyai rumah, itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan ekonomi negara. Atau yang lebih parah kalau hanya untuk kepentingan sepihak. Jangan ya dek ya, jangan. Allah telah banyak mewanti-wanti dalam kitabnya agar seseorang tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Dan janganlah kamu mengadakan kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut
dan dengan harapan sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Makan dan minumlah kalian dari rezeki yang telah diberikan Allah, dan janganlah kalian berkeliaran di bumi dengan membuat kerusakan. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Dan apa saja musibah yang telah menimpa kalian, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian. Apabila dia, orang munafik itu, berpaling darimu Muhammad, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedangkan Allah tidak menyukai kerusakan. Bahkan fatwa MUI tahun 2016 memutuskan keputusan hukum terkait penebangan pohon ini dengan ketentuan hukum: 1. Melakukan pembakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan kerusakan, pencemaran lingkungan, kerugian orang lain, gangguan kesehatan, dan dampak buruk lainnya, hukumnya adalah haram. Memfasilitasi, membiarkan, dan atau mengambil keuntungan dari pembakaran hutan dan lahan sebagaimana yang dimaksud pada angka nomor 1, itu hukumnya juga haram. 3. Melakukan pembakaran hutan dan lahan sebagaimana yang dimaksud pada angka nomor 1 merupakan kejahatan dan pelakunya dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat kerusakan dan dampak yang ditimbulkannya. 4. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan umum, hukumnya wajib. 5. Pemanfaatan hutan dan lahan pada prinsipnya boleh dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut. A. Memperoleh hak yang sah untuk pemanfaatan. B. Mendapatkan izin pemanfaatan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. C. Ditujukan untuk kemaslahatan. D. Tidak menimbulkan kerusakan dan dampak buruk terhadap pencemaran lingkungan. What do you guys think? Ma ra'yukum ayyuhal ashab mengenai fenomena kerusakan alam yang dibuat oleh tangan manusia ini? Tolong tulis pendapat kalian di bawah. Aku ingin tahu pendapat kalian. Jika ada yang kurang, kalian boleh tambahkan sendiri di bawah untuk mengingatkan mereka-mereka dan untuk menyadarkan mereka-mereka akan pentingnya menjaga lingkungan. Padahal kita waktu SD sudah diajarin kan, akibat penebangan pohon itu akan terjadi banjir dan longsor. Tapi kenapa ilmu itu tidak digunakan? Bagaimana pendapat kalian? Cukup sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.